Ini Dani. Dia adalah seorang mahasiswa yang hidup sederhana di sebuah kos-kosan di Depok. Saking sederhananya, Dani harus menghemat uang 150.000 yang diberikan oleh orang tuanya per minggu. Setiap kali dapat uang dari orang tuanya, Dani langsung ke Indomaret membeli 7 bungkus Samiri isi 2. Kenapa isi 2? Karena satu untuk pagi dan satu lagi untuk malam. Agar tidak cepat lapar di malam hari, Dani harus makan pagi di waktu yang agak siangan, sekitar jam 11 pagi, 11 siang. Biar kenyangnya sampai malaman. Dani ini adalah seorang perokok yang tidak pernah membeli rokok. Tiap kali ia nongkrong bersama teman-temannya, Dani senantiasa meminta rokok temannya minimal 2 batang. Satu untuk saat nongkrong, satu lagi untuk besok. Rokoknya pun sudah ia jadwalkan dengan baik untuk pagi, siang, malam, dan tengah malam jaga-jaga kalau malam lagi pengen begadang. Namun jika dirasa masih lama akan nongkrong lagi bersama teman-temannya, ia minta sebatang lagi untuk persiapan. Atau 2 batang. Atau 3. Tergantung lamanya ia akan nongkrong lagi. Terkadang satu lagi buat jaga-jaga. Di suatu hari, saat dia mengintrovertkan dirinya di dalam kosannya sambil mencoba menggandakan uang 20.000 terakhir yang dia punya, tiba-tiba pintu kosannya ada yang mengetuk. Sambil mengarah ke pintu, ia langsung menggunakan kekuatan super berpikirnya untuk segera mempersiapkan berbagai macam alasan telat bayar kosan. Berjaga-jaga jika di depan pintu adalah bapak kosnya. Namun saat Dani membuka pintu, ternyata itu adalah seorang Bamba Chan, seorang Bamba, mengenakan tas dagang sambil memegang kertas dan pulpen. Apakah ini sensus penduduk? Apakah dia FBI? Ternyata dia adalah Bamba yang mau menjual obat nyamuk. Mas lagi musim demam berdarah, untuk kesehatan aja nih 20.000 aja. Dan ia selama 19 tahun gak pernah kena demam berdarah, bahkan baru tahu ada penyakit namanya demam berdarah. Tidak yakin jika ia membutuhkan obat nyamuk sekarang ini. Apalagi harus merogoh kocek senilai uang yang apa yang menentukan kehidupannya 3 hari ke depan. 20.000. Gak usah mbak, gak apa-apa. Ini wajib mas, semua juga udah kok tadi. Dari penampilannya Simba yang terlihat sangat bisa dipercaya perkataannya, ia mencoba meyakinkan lagi dirinya bahwa mencegah demam berdarah itu lebih penting daripada makan selama 3 hari. Namun Dani memiliki protokol sendiri, jadi Dani tetap menanyakan, ini udah izin sama RT? Udah mas, pimpinan yang izin. Kita mah ini bagi-bagi aja tugasnya. Ada suratnya? Itu mbak. Ada kok, silakan. Saat Dani membaca suratnya, dia benar-benar terjeput mengetahui bahwa RT-nya sudah merubah namanya. Tanda tangannya pun ganti entah untuk apa. Bahkan muka Pak RT-nya pun ganti. Abis opos kayak gini orang. Nih mas, 20.000 aja untuk 3 bulan sekali kok mas. Kan demi kesehatan bersama juga. Semua juga ikut kok. Dani sangat ingin membeli obat itu. Ia hanya bingung karena 20.000 bisa menolongnya mencegah demam berdarah selama 3 bulan. Namun 20.000 juga untuk menyambung hidupnya selama 3 hari, dimana kalau dia nggak sambung, dia mati selamanya. Lalu, proses tawar-menawar pun terjadi. Mbak, tahu saya kalau obatnya dibagi-bagi gini tuh gratis ya mbak dari pemerintah. Ini mbak buat operasional aja mas, sama admin aja. Dibantu ya mas, mudah-mudahan kita semua sehat terus. Karena sakit, mas juga sehat. Rezekinya biar lancar, apa yang disita-citakan selama ini dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Udah 20.000 mas. Sungguh sangat menyentuh saat Simbanya bawa-bawa Tuhan. Dengan hati yang kini penuh keyakinan, Dani merelakan 20.000 ya untuk membeli obat nyamuk yang isinya pasir. Itu ternyata ntar ya, sorry. Nih mbak, oke makasih mas. Dani pun kembali masuk ke kosannya dan mulai menggunakan obat nyamuk tersebut sambil menyiapkan Samiri isi 2, tapi yang dimakan cuma 1 untuk malam ini. 1 bulan kemudian Dani usus